Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik ya. Dan ini adalah pertemuan kelima kita. Ya, pertemuan pertama kita sudah mengenal tentang mata kuliah gambar teknik ya. Nanti kita akan bikin apa ya di mata kuliah ini. Sudah saya jelaskan. Perangkat lunak apa yang nantinya akan kita gunakan juga sudah saya jelaskan. Interface-nya bagaimana sebelum kita mulai untuk menggunakan perangkat lunaknya. Setting apa saja sih yang harus kita lakukan ya, seperti units untuk satuan dari apa yang nanti kita buat. Kemudian ada snapping ya, drafting setting untuk membantu kita dalam pengerjaan projectnya nanti. Kemudian saya juga sudah memperkenalkan dengan yang namanya sistem koordinat, yaitu yang perlu diingat-ingat. Sistem koordinat itu ada 3 jenis ya, di dalam AutoCAD. Ada sistem koordinat absolut yang mana dalam pembuatan objeknya kita harus menentukan titik koordinat pertama, kemudian titik koordinat yang kedua. Kemudian ada satu lagi sistem koordinat relatif, yang mana dalam penggunaannya sistem koordinat relatif ini kita harus menentukan yang pertama koordinat dulu, kemudian yang berikutnya adalah panjang dari sumbu X ataupun panjang dari sumbu Y, dan diawali dengan add gitu ya. Lalu yang terakhir ada sistem koordinat polar. Nah, kalau polar itu dia menggunakan sudut ya. Jadi titik awalnya koordinat, kemudian titik keduanya itu ditentukan dengan add panjang, kemudian tanda lebih kecil, sudut yang diinginkan, kemiringannya mau berapa. Kemudian di pertemuan keempat ya, kita sudah mengenal perintah untuk polyline, rectangle, ya. Kemudian circle, kemudian polygon, ya, arc. Di pertemuan 3 kalau nggak salah itu sudah saya kenalkan juga layers, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita udah mempelajari tools-tools dasar dari AutoCAD. Kemudian terutama yang 2 dimensi ya. Kemudian yang selanjutnya hari ini, pertemuan ini kita akan mempelajari tentang modify. Jadi bagaimana kita bisa memodifikasi untuk objek 2 dimensi yang telah kita buat. Oke. Nah, kita masuk saja langsung di tampilannya AutoCAD-nya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Ada gradient, boundary, kemudian region, ada hatch ya. Kalau yang ini jarang ya nanti kita gunakan. Kemudian sebenarnya sih ada wipe out di sini. Misalkan oke. Nah, wipe out.
wipeout ini fungsinya adalah untuk bentar ya, saya tambahkan sedikit, 1, 2, 3 dan bentar. Nah, jadi kalau untuk wipeout ini dia fungsinya adalah untuk membuat objek yang bagian belakang itu tertutup ya. Dari kamera saya jatuh, jadi gak mengganggu ya, sorry ya. Ya. Ini aja ya, saya ubah jadi foto saja karena kameranya standnya tidak bisa ya. Ya, jadi wipeout itu fungsinya adalah untuk menutupi objek yang ada di bagian belakang. Nah, nanti seperti ini wipeout. Kemudian ini tambahan sedikit aja. Kemudian karena ini sudah semua, nanti kita akan pelajari modify. Nah, di dalam modify, yang namanya modify itu tentu saja untuk memodifikasi bentuk atau objek yang sudah kita buat, baik itu garis, baik itu bentuk, lengkungan ya, seperti itu. Nah, di sini nanti ada move ya, fungsinya tentu saja untuk memindahkan objek yang kita seleksi. Kemudian ada copy ya. Ini tentunya untuk mengcopy ya, membuat kopian. Lalu ada rotate, kemudian ada stretch, ini untuk memanjangkan. Kemudian ada posisinya ya, ini ada bring to front, send to back dan lain sebagainya. Lalu ada scale, skala, offset, kemudian mirror, trim, kemudian ada erase, explode, array, ya, fillet. Cuma nanti yang 2 dimensi yang akan lebih banyak kita gunakan adalah move, ya, copy, rotate, kemudian offset, mirror. Mungkin trim juga bisa kita gunakan. Nah, yang pertama adalah move. Ya, misalkan di sini kita punya rectangle ya, bentuk persegi panjang seperti ini. Ketika kita ingin memindahkan dari bentuk persegi panjang ini, kita bisa lakukan dengan cara klik dulu untuk objeknya ya, bisa seperti ini. Kemudian kita klik tool move, atau kita bisa ketikkan pada command line move. Kemudian kita bisa tentukan sumbu dari perpindahannya. Nah, misalkan sumbu perpindahannya yang di sudut sebelah kiri ya, kita pindahkan, geser ke sana. Nah, nanti dia pindah. Pak, kalau biar posisi pindahnya pas sesuai dengan yang kita inginkan, dengan dengan jarak yang presisi yang kita inginkan, bagaimana caranya ya? Contohnya ya, kita bikin rectangle lagi. Misalkan di sini saya buat dengan ukuran berapa ya, 3 kali 3 ya, at 3,3. Nah, jadi ini adalah rectangle dengan ukuran 3 kali 3. Kemudian misalkan kita ingin pindahkan ini ya, titiknya ini kita pindahkan jadi di sini dengan
kita geser ya, misalkan kita geser sepanjang 10. Berarti kita bisa pindahkan, karena ini ukurannya 3 ya, kita tambahkan aja 10 jadi 13. Ini kita bisa klik, kemudian move ya, move, enter. Titik pusatnya atau titik awal dari perpindahan kita klik, kemudian kita bisa masukkan add ya, 13, sudutnya 0. Nah, jadi dia akan berpindah 10 poin ke sebelah sini. Dihitungnya kok 10, padahal kan yang kita masukkan 13. Karena ini ukurannya panjangnya adalah 3. Jadi dia dihitungnya dari sudut sini, sudut yang terluar ke sudut yang ini, nanti dia 10 unit. Nah, itu move. Jadi kita bisa seleksi dulu objeknya, kemudian kita bisa ketikkan move, lalu kita pindahkan. Kemudian yang berikutnya ada copy. Nah, ini misalkan kita buat sama ya, seperti ini. Dengan rectangle ukuran 3 kali 3 yang tadi. Kita copy ya. Untuk perintah copy, kita bisa gunakan tools, copy, atau kita bisa ketikkan COPY, copy, atau singkatnya CP. Enter. Kemudian kita bisa seleksi ya untuk objeknya seperti ini. Enter. Nah, sumbu kopinya di mana? Misalkan di sini. Nah, ini nanti jarak antara objek original ya, objek aslinya ini dengan objek hasil copy, itu nanti hasilnya jaraknya adalah misal 5 unit. Jadi kita klik sumbunya di sini, sumbu awal, kemudian kita copy, add ya, karena jaraknya 5 dan ini panjangnya adalah 3, berarti 5 tambah 3 adalah 8. Sudut 0. Enter. Kemudian kalau sudah, Anda enter lagi ya. Ini jaraknya adalah 5. Kita ukur. Nah, ini ya jaraknya 5 dan ini ukurannya adalah 3 unit. Itu yang asli, yang ini yang hasil copy. Ya. Saya rasa mudah sekali bagaimana kita memindahkan, bagaimana kita mengcopy ya. Ini baru 2 dimensi, nanti kalau yang sudah 3 dimensi itu yang mungkin agak sulit ya untuk perpindahannya ya. Oke, seperti ini ya. Kita undo-nya bisa Ctrl Z ya, bisa. Kemudian ini rotate ya, ada rotasi. Kita bisa rotasikan, misalkan di sini saya buat garis batu ya, nggak usah lah, kita langsung rotate aja. Ini kita seleksi objeknya dulu boleh, atau kita aktifkan rotate-nya, aktifkan perintah rotate-nya dulu boleh. Jadi Anda boleh seleksi objek dulu, baru aktifkan perintahnya, atau aktifkan perintahnya baru seleksi objeknya. Itu monggo ya. Nah, ini misalkan ini kita rotasi ya. Rotasinya seperti ini. Nah, ini adalah hasil rotasinya. Gampang ya.
kita bisa gunakan rotate ya, kita seleksi sekali lagi, seleksi rotate, kemudian base pointnya di sini ya, lalu pengen dirotasi dengan sudut berapa. Misalkan kita pengen rotasi dengan sudut 90 misal 90. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Atau kita rotasi misalkan sudutnya kembali ya ke sini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah rotasi. Kemudian ada stretch. Nah, stretch itu tentunya untuk melebarkan ya, cuman ini harus ada ya seperti ini. Klik ya, kita stretch. Ini harusnya ya. Kemudian ada scale, ini untuk memperbesar, memperkecil ya, mau di skala berapa. Jadi kalau misalkan 3 pengen dibesarin jadi 9, berarti skalanya adalah 3 kali. Kita masukkan 3, enter. Nah, ini nanti dia akan jauh lebih besar. Ini sebenarnya sih nggak begitu dimanfaatkan nanti ya, cuman perkenalan aja. Tapi yang ini ya, ada offset, ini nanti akan sangat digunakan ketika kita buat denah rumah ya. Nah, offset ini seperti ini, nanti dia akan membuat kopian ya, duplikat, tapi dengan jarak tertentu ya. Misalkan ini offset, klik titik awal, kemudian mau jarak offsetnya berapa, jarak antara objek asli dengan objek hasil duplikatnya mau berapa. Nah, kalau di arsitektur itu biasanya tembok itu 15 cm. Jadi ini misalkan saya buat 0,15 ya. Enter. 0,15 enter. Kemudian kita seleksi objeknya, kita klik lagi. Nah, ini sudah jadi duplikat. Klik lagi, nanti dia akan menjadi duplikat di dalamnya dengan jarak yang sudah kita tentukan tadi, 0,15. Jadi nanti jaraknya sama semua ini. Nah, seperti ini. Ini offset ya. Jadi ini sini 0,15, ini ke sini 0,15. Ini nanti yang akan kita manfaatkan ya kalau kita membuat dinding dari sebuah bangunan. Oke, seperti ini. Nah, ini kan 2 objek ya. Kita bisa bikin lagi satu objek baru ya. Kita gunakan boundary, kemudian pick point ya. Kita klik di sini, enter. Nah, dia akan membentuk objek baru harusnya. Nah, ya. Nah, ini adalah objek barunya. Jadi kayak ada duplikatnya gitu. Oke. Kemudian mirror ya. Kalau mirror itu saya rasa gampang deh. Saya mau buat dulu pakai polyline.
sininya F2, sudutnya 0, kemudian add 8, sudutnya 90 ya. Saya tutup langsung. Nah, ini adalah segitiga ya. Segitiga siku-siku. Kemudian ini akan saya mirror. Kita bisa aktifkan dulu mirrornya. Kemudian kita klik objeknya, enter. Nah, lalu kita tentukan sumbu dari mirrornya. Misalkan sumbu mirrornya di sini. Mirrornya di sini. Klik. Kemudian nanti kita akan diminta untuk memilih hapus objek yang asli atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti dia mirror plus duplicate. Ya. Kalau iya, berarti nanti dia hanya mirror biasa saja. Nah, kalau Anda pilih tidak, berarti masukkan saja N. Kalau iya, berarti masukkan saja Y. Ya, ini yang N seperti ini. Ya, nanti dia hasilnya ada duplicate dan dia di mirror atau dibalik. Kemudian satu lagi contoh ya. Nah, ini kalau kita masukkan Y, enter, nanti dia hanya mirror biasa, jadi dia tidak ada duplikatnya. Itu. Oke. Nah, itu move ya, move tool untuk memindahkan, copy untuk membuat duplikat ya. Lalu ada rotate untuk merotasi, kemudian scale tadi ada sedikit error ya. Kemudian ada ini stretch, scale itu untuk memperbesar, memperkecil dengan skala ya. Skalanya mau di 1 banding berapa atau berapa banding berapa ya. Kemudian offset itu untuk membuat duplikat dengan jarak tertentu, mau di luar atau di dalam ya. Lalu ada mirror, kemudian berikutnya ada trim. Nah, trim ini kita bisa gunakan misalkan seperti ini ya. Saya berikan contoh, kita misalkan mau bikin genteng ya. Nah, ini add berapa, 40 misalkan, sudutnya 0 ya. Ini kemudian dulu L lagi, nanti tingginya mau berapa, misalkan 2 meter ya, tinggi atapnya 2 meter. Wah, tinggian ya kayaknya ya. Kita bikin satu aja, add 1, sudutnya 90. Oops. Seperti ini ya, 1 meter. Kemudian kita buat lagi ya, ini untuk garisnya. Lalu kita bisa offset ya. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita bikin lebih panjang lagi ya, seperti ini.
supaya nanti ada perpotongannya, jadi kita bisa sesuaikan lagi ya. Oke. Ya. Nah, trim itu fungsinya adalah untuk menghapus garis yang berlebihan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan trim ya, kita seleksi garis-garisnya yang saling berpotongan ya, kemudian di enter satu kali, kemudian kita klik aja bagian yang akan dihapus. Nah, seperti ini kita hapus seperti ini ya. Kalau sudah ditekan enter, nah ini hasilnya. Karena ini masih berupa garis, jadi kita bisa gunakan boundary atau region untuk membentuk ini menjadi sebuah merubah ini menjadi sebuah bentuk. Oke. Kita gunakan boundary point, kemudian kita seleksi di sini, enter. Nah, dia sudah jadi bentuk. Nah, gini ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk atap. Oke. Seperti itu. Kemudian ada lagi array. Nah, kalau array itu berarti dia menduplikat dengan jumlah tertentu ya. Di sini ada 4 baris, 4 kolom ya. Kemudian kita menentukan jaraknya. Misalkan yang ini, enter. Ya, nanti hasilnya nanti seperti ini. Ya, jaraknya mau dikurangi atau tidak, misalkan 0,2 aja jaraknya. Preview. Ya, nanti dia seperti ini. Jaraknya 0,2, 0,2, 0,2. Oke. Kita perbesar, misalkan jaraknya 20 misal. Nah, ini array. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya, seperti ini. Ini array. Kita bisa atur. Kemudian selain rectangular, kita bisa juga polar array. Polar array itu bisa kita gunakan untuk membuat rotasi ya. Nah, ini misalkan diisi dengan 3, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini satu objek, kemudian dia dirotasi ya, sebanyak 3, dan yang diisi adalah 360 derajat. Nah, ini array. Misalkan yang diisi hanya 180 aja, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia hanya mengisi 180 derajat saja ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, oke dulu ya, kita tarik garis. Nah, ini yang pertama berarti dirotasi 90 derajat. Kemudian ini yang kedua berarti dirotasi sebanyak 180. Oke. Seperti itu. Lalu saya rasa itu aja ya. Nanti ada
eraser juga fungsinya menghapus ya. Nah, kita bisa seleksi objek kemudian delete aja juga bisa. Itu untuk menghapus. Ya. Oke, kamera saya itu nggak ada standnya, jadi ya nyaman ya. Ya. Oke, itu adalah fungsi modify. Jadi kita bisa memindahkan, menduplikat, merotasi, mirroring, ya. Itu untuk objek 2 dimensi. Oke. Jadi kita sudah mempelajari dari dasarnya bagaimana membuat objek garis, bagaimana cara menggunakan garis, bagaimana cara menggunakan polyline, bagaimana menggunakan arc atau lengkungan, bagaimana menggunakan rectangle atau membuat kotak, membuat lingkaran, itu caranya bagaimana sudah kita pelajari semua, ya. Bagaimana memindahkan, bagaimana menduplikat, mirroring, rotasi, itu semua sudah kita pelajari. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat denah sederhana, ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita buat denah yang simple aja dulu, kemudian nanti setelah UTS kita akan coba membuat denah yang sedikit lebih kompleks, yang bukan sedikit sih tapi lebih kompleks gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, dan tidak lupa saya ingatkan Anda untuk memberikan review yang baik agar presensi Anda tercatat ya. Jadi seperti yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa presensi Anda sangat mempengaruhi nilai dari nilai akhir Anda ya. Maka jangan lupa untuk mengisi presensi. Apabila presensinya kurang dari 50%, itu nanti nilainya terkunci oleh sistem E. Jadi dosen tidak bisa mengganti nilai E tersebut menjadi nilai yang lain kalau Anda presensinya kurang dari 50. Usahakan presensinya lebih dari 50%. Ya. Ini nanti kalau nilai tugas, nilai UTS, UAS, Anda nilainya sudah bagus semua tapi presensinya kurang dari 50, nilainya kok E. Ya, mohon jangan protes ke dosennya karena itu sudah disetting oleh sistem. Gitu, nggih. Nah, jadi sangat penting sekali untuk presensi ini. Oke, itu aja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembuatan denah lalu pembuatan tampak depan dari sebuah bangunan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.